Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudratin nasi ajmain wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum taqwallah faqad hadal muttaqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di sini. Masih dengan Mbak Hikmah Nurbuati dari Prodi Ekonomi Syariah dari kampus STAI Yogyakarta. Hari ini Mbak Hikmah pengen sharing masalah tentang riba. Nah, nggak asing kan ya? Ini bahkan adik-adik aja mungkin tahu nih masalah riba. Ayo, Dedek Yaya tahu nggak tentang riba? Oh, belum tahu ya, nggak apa-apa, nanti biar tahu ya. Jadi, bapaknya dulu nih, tahu kan ya riba ya? Tahu. Nah, apa itu riba? Riba itu kalau saya yang jelasinnya susah ya Mbak Hikmah ya. Jadi kayak contohnya aja ya. Misalnya nih saya ngutang ke Mbak Hikmah. Nah, terus dari Mbak Hikmah itu kayak ada bunganya gitu, berapa persen gitu. Nah, nanti jadi kayak misalnya saya ngutang 100.000, nanti saya harus balikin ke Mbak Hikmah lebih dari 100.000, entah itu 500% atau 500%, apa jadi 500 perak gitu kan, atau 1.000 atau 2.000, itu udah termasuk riba gitu Mbak. Ya benar banget. Jadi intinya itu kalau secara bahasa ya, riba itu tuh tambahan. Itu maksudnya itu tambahan. Nah kalau secara pengertian riba itu sebenarnya yaitu tadi menambahkan sesuatu kemanfaatan yang itu tuh melebihi batas, atau dia menghitung persenan, dipersenin gitu loh. Jadi udah termasuk riba setiap apa-apa yang diambil kemanfaatannya meskipun itu hanya beberapa persen aja. Nah terus kan banyak ya termasuknya ya sekarang ya, praktek-praktek riba tuh kan banyak banget nih. Ya enggak, bahkan kita tuh kayak nggak bisa lepas dari yang namanya riba, karena kita juga nggak bisa melepas dari ya paling gampang lah namanya perbankan kan gitu ya. Itu. Nah kalau menurut teman-teman nih, riba itu hukumnya gimana? Ya haram. Haram. Jelas ya. Jadi ada dalam Quran pun sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke-275. Di situ udah jelas disebutkan bahwa Allah itu tuh menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan yang namanya riba ataupun tambahan, atau bisa kita populernya tuh bunga. Nah, banyak ya sebenarnya praktek-praktek riba ini ya. Contohnya ya tadi kan yang udah disebutin sama Mbak Diva ya, itu salah satunya contohnya. Banyak sekarang itu yang udah dipraktekin di dunia kita gitu loh, di dunia perekonomian kita itu yang udah istilahnya ya udah dianggap biasa gitu loh. Dianggap biasa gitu. Contohnya apa aja sih? Yang pertama, ada yang paling sering lah ya, paling umum itu di perbankan, terutama perbankan konvensional, ya kan? Pasti di situ menyertakan bunga, pasti selalu ya kan? Kita menabung, pasti selalu ada bunga yang ditagih, dibayarkan kan kayak gitu. Jadi tidak murni tabungan kita, jumlah tabungan kita. Sama juga jual emas. Jual emas itu juga banyak loh sekarang kejadian kan? Karena harga emas itu kan emang selalu berbeda nih, ya kan? Misalnya di tahun sekarang emas harganya segini, tahun besok harganya segini gitu kan. Nah ketika kita menjual, tapi ada kelebihan, terutama yang menjualnya ya, jadi menjualnya gitu ya, ada kelebihan, ya udah ini termasuk riba gitu loh. Ada lagi nih contohnya ya kan, yang biasanya kita banyak temui di sinetron, ya kan? Apa itu? Rentenir. Biasanya mereka membeli debt collector untuk apa? Nagih hutang. Jadi yang kita ngutangnya tuh cuma 5 juta, misalnya ya, kita ngutang cuma 5 juta kan, kebutuhan kita 5 juta, tapi kita harus mengembalikan misalnya dalam 6 bulan atau dalam sebulan. Tapi ketika di presentasi total yang kita kembalikan itu lebih gitu loh dari 5 juta, bahkan bisa lebih dari setengahnya gitu loh, bisa mungkin 7 juta, malah jadi misalnya 8 juta, ya kan? Itu tadi cicilan yang ditentukan, bunga dari kelebihan yang sudah ditentukan dari si peminjam utang itu tadi, dari rentenir itu tadi ya. Jadi
Boleh nggak kayak gitu tuh sebenarnya? Enggak. Selain nggak boleh, itu sangat merugikan. Karena apa ya? Rugi lah, ya kan? Kita minjem cuma 5 juta, tapi kita mengembalikan lebih, otomatis kita juga otomatis terbebani kan. Nah, kalau udah yang namanya terbebani itu intinya udah sangat merugikan, nggak ada kemanfaatannya sama sekali gitu. Makanya kenapa riba itu sangat dilarang seperti itu. Dan banyak juga nih, banyak contohnya kayak pinjol sekarang ya kan, banyak tuh, kita bisa minjem uang aja dari online ya kan, dari HP, tapi pada kenyataannya nanti kita istilahnya ya rugi sendiri karena kita harus mengembalikan lebih. Ada lagi contohnya kredit ya kan, ya enggak, banyak kan sekarang kredit, kita butuh motor, anak butuh motor misalnya, harus ya udahlah ambil dulu ya kan, nanti kita cicil per bulan, dan itu sebenarnya lebih banyak dari harga sesungguhnya. Yang sebenarnya motor misalnya harga 15 juta, tapi dibayarkannya kalau misalnya kredit atau cicilan itu dibayarkan misalnya 17 juta, 18 juta, itu udah termasuk riba. Dan kita di sini sebagai seorang muslim ya, yang udah tahu jelas hukumnya haram, nggak boleh kan, berarti kita harus menghindari ya kan. Apalagi ya di sini peran Mbak Ikmah ya sebagai mahasiswa ekonomi syariah, salah satunya ini tadi, menyiarkan sebisa mungkin kita mengurangi yang namanya riba itu tadi. Nah, apa sih cara-cara jitu menghindari ribawi? Kan susah nih, menghindari riba tuh susah banget loh ya kan. Gimana nih caranya? Ada yang bisa ini nggak berpendapat? Nah, kalau saya masih paling ampuh ya, ini jangan ngutang. Contoh salah satu, iya benar, nggak usah ngutang. Istilahnya kita nggak punya dulu ya udah sabar dulu, mending nabung ya kan. Nabung dulu, begitu uangnya cukup, nah baru deh dibeli kebutuhan yang dibutuhkan kan, seperti itu. Nah, salah satunya itu tadi sabar, nah ya kan. Yang selanjutnya karena kita tidak bisa menghindari yang namanya perbankan, sebisa mungkin kita lebih memilih perbankan syariah ya kan, lebih memakai perbankan syariah daripada perbankan konvensional yang udah jelas banget ya bunganya banyak gitu loh, potongannya banyak. Kalau insya Allah kalau di syariah ya lumayan lah gitu loh, walaupun ada beberapa tanda kutip yang mengatakan kalau di syariah pun sama kan gitu, tapi sebisa mungkin kita berusaha ya enggak, berusaha semaksimal mungkin gitu. Yang selanjutnya ya ini tadi, seperti ini, kita belajar, kita harus tahu apa sih hukumnya riba itu tadi gitu loh. Kalau haram, udah jelas haram kan berarti nggak boleh ya kan. Nah, ketika kita tuh udah tahu hukumnya nggak boleh, otomatis kita bakal dari hati aja udah jangan, ini riba kan gitu. Nah, ada kehati-hatian, karena apa? Karena kita belajar seperti itu. Dan yang paling terakhir, yang paling penting itu membersihkan harta sebenarnya. Jadi bukannya malah diperbanyak hutang karena untuk memenuhi kebutuhan yang enggak ini ya, yang istilahnya cuma nafsu aja. Kalau misalnya kebutuhan urgent, oke, memang yang namanya utang itu diperbolehkan ya, oleh Rasulullah pun diperbolehkan. Tapi kita juga lihat sikon, kita lihat siapa yang kita hutangi, seperti itu. Itu tadi, kita lebih baik membersihkan harta atau kita banyak-banyak bersedekah, seperti itu. Dan pertanyaannya gini, kan tadi dosa ya, pelaku-pelakunya seperti itu tadi contohnya, misalnya rentenir lah, debt collector lah, atau siapa. Nah, yang kita sebagai pelaku ini, peminjam atau pelaku ini, kira-kira dapat dosanya juga nggak? Iya, bukan hanya dosa, kita juga udah dapat ruginya ya kan. Secara langsung kita tuh udah dapat ruginya. Nah gitu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Insya Allah dari sini mudah-mudahan yang tadinya belum tahu, kita jadi lebih mengerti dan kita jadi lebih hati-hati, jangan sampai kita mau lakukan riba atau bahkan ngasih itu tadi pinjaman yang berbau riba. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, sedikit ilmu dari Mbak Hikmah, bekal dari belajar dari ekonomi syariah di Yogyakarta ini, dan mudah-mudahan bisa jadi pegangan buat kalian juga, karena hidup kita tuh kan emang nggak pernah jauh dari yang namanya riba. Tapi yang pasti kita hati-hati aja, kita mawas diri aja. Mungkin ini ya yang bisa Mbak Hikmah sampaikan. Misalnya ada
kekurangan atau salah ucap dari Mbak Hikmah misalnya yang menyinggung ya, Mbak Hikmah minta maaf, itu kesalahan dari Mbak Hikmah sendiri, dan apabila ada kemanfaatan itu jelas dari Allah SWT, monggo dimanfaatkan. Dari Mbak Hikmah, Allahumma subhanakallahumma wa ta'ala salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.